Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan ya, di video ketiga kita masih akan ngebahas tentang panel-panel terkeren yang ada di DC Fandom. Dan di video kali ini giliran dari teaser The Flash yang akan kita bahas dan juga kita akan breakdown. Jujur saja dari teaser The Flash ini juga salah satu yang paling ditunggu setelah The Batman dan juga Black Adam. Di sini juga kita melihat kalau sebenarnya Barry Allen juga menjelaskan ini sebenarnya bukan teaser yang sebenarnya, melainkan hanya sekedar sneak peek karena mereka belum punya waktu dan juga belum banyak materi yang bisa mereka persembahkan kepada kita di acara DC Fandom 2021 kemarin. Jadi alhasil kita sudah menyaksikan inilah dia sneak peek dari The Flash movie solonya, tapi bahkan hanya sekedar sneak peek dan juga dengan CGI yang ala kadarnya ini bahkan sudah banyak sekali hal yang membuat kita heboh dan juga loncat-loncat sendiri karena memang di sini akhirnya di-spill tentang multiverse resmi. Akhirnya DCU memakai juga konsep multiverse. Memang untuk di serial dan sebagainya di komik memang multiverse ini sendiri DCU ya juaranya lah kalau untuk konsep multiverse dan sebagainya. Tapi di versi Cinematic Universe mereka memang baru The Flash inilah yang secara terang-benderang mereka ini mengangkat tentang multiverse. Jadi kita benar-benar penasaran. Bahkan di sneak peek ini kita langsung diperlihatkan dua Barry Allen sekaligus, dan ini benar-benar langkah yang sangat berani dari sutradara menampilkan dua Barry Allen sekaligus. Dan juga ada Sasha Calle sebagai Supergirl, ada juga Batman dari Michael Keaton yang benar-benar membuat kita kaget sendiri. Wow, akhirnya Michael Keaton benar-benar hadir, meskipun sebenarnya kita udah tahu sih dari behind the scene dan sebagainya, tapi entah kenapa setelah kita menyaksikan sneak peek ini kita jadi punya spesialisasi sendiri, punya rasa bangga sendiri seperti sebuah fan service lah untuk kita sebagai fans DC dan juga fans dari film-film superhero. So di video kali ini tidak banyak yang bisa kita bahas di pembukaan ini, tapi kita akan langsung saja membreakdown dan juga mencari detail menarik apa yang bisa kita temukan, dan kita akan menerjemahkan beberapa scene-scene yang dihadirkan lewat sneak peek dari The Flash movie ini. Tanpa berlama-lama lagi, tanpa menunggu-nunggu lagi, silakan siapkan cemilan kalian, silakan saksikan breakdown dari The Flash ini guys. Inilah dia teaser trailer dari The Flash breakdown. Let's go. Di scene pembuka dari teaser ini kita langsung diperlihatkan ada sebuah taksi yang sedang menuju ke rumah tua yang sangat besar. Sejauh ini jelas kita tidak tahu rumah siapa ini, tapi yang jelas kalau kita melihat bagaimana The Flash memang datang khusus untuk ke rumah ini, kita yakini kalau ini adalah Wayne Manor punyanya Michael Keaton. Kita tahu sendiri kalau Michael Keaton sendiri akan hadir di film The Flash ini. Sudah jelas kedatangan dari seorang Barry Allen ke rumah ini adalah punya maksud tertentu dan juga misi tertentu. Setelah kita diperlihatkan scene bagaimana ada sebuah taksi yang sedang mendatangi rumah tua yang sudah lama ditinggalkan ini, di sini tiba-tiba kita melihat ada dua pemuda yang baru saja keluar dari sebuah taksi. Dan ya, di sini kita benar-benar terkejut, ternyata ada dua Barry Allen yang langsung diperlihatkan di teaser pertama dari The Flash ini. Dan tidak bisa dipungkiri mungkin banyak sekali teman-teman yang bingung kenapa ada dua Barry Allen, meskipun memang wajar karena memang The Flash membawa konsep tentang multiverse. Kenapa sutradara ini berani-beraninya memunculkan Barry Allen dua sekaligus di teaser pertama mereka? Kalau kita melihat dari scene ini, jelas kita sangat mudah membedakan mana yang Barry Allen versi Justice League ataupun versi masa kini, dan mana juga Barry Allen dari universe lain, dari potongan ataupun penampilan mereka, tentu saja dari gaya rambut mereka guys. Kalian bisa lihat sendiri yang sebelah kanan ini adalah Barry Allen menggunakan rambut yang seperti pelontos dan juga pendek, dan jelas ini adalah gaya penampilan terakhirnya di Justice League, baik di Justice League versi Zack Snyder ataupun di Justice League versi Joss Whedon. Sedangkan yang di sebelah kiri jelas ini adalah Barry Allen dari universe-nya sendiri yang memiliki gaya rambut sedikit panjang. Tapi meskipun kita menduga kalau bangunan di depannya ini adalah Wayne Manor, jelas di sini kita dibuat pusing dengan bentukan dari taksi yang dinaiki oleh Barry Allen ini guys. Sejauh ini memang teori kita kalau kita melihat bagaimana bentukan taksi ini hanya bisa muat dua orang, kita duga kuat kalau Barry Allen di versi universe ini adalah seorang supir taksi yang baru saja didatangi oleh Barry Allen di versi Justice League. Lagi-lagi taksi yang digunakan mereka ini bisa menjadi pedoman kita untuk memaknai apa arti dari scene ini. Kalau kita melihat bagaimana gaya bentukan taksi ini, jelas bukan taksi dari masa lalu. Jenis dari taksi ini adalah taksi yang modern, yaitu taksi yang menggunakan mesin tenaga listrik. Artinya ini adalah masa depan ataupun di masa modern. Di sini kita duga kuat kalau Barry Allen versi Justice League ini mendatangi semesta dari Michael Keaton yang terjadi di masa depan, di mana masa-masa sudah modern dan berbeda sekali dengan masa-masa Batman Keaton di tahun 1989. Yang semakin memperkuat dugaan kita, di mana di sini kita melihat bangunan dari Wayne Manor ini sudah berantakan dan sudah lama sekali tidak ditunggu. Artinya di masa ini, di masa ketika Barry Allen Justice League datang ini, di mana Batman Michael Keaton sudah pensiun dan tidak lagi eksis menjadi seorang Batman.
Sejauh ini memang kita tidak tahu apakah kedatangan dari dua Barry Allen ke depan Wayne Manor ini apakah terjadi pertama kali ketika Barry Allen masuk ke multiverse-nya Michael Keaton, atau justru ini terjadi akibat perubahan dari masa depan akibat perjalanan dari Justice League Barry Allen. Sehingga di momen ini ketika Barry Allen Justice League sudah bertemu dengan Barry Allen di multiverse ini akan berusaha untuk memperbaiki masa depan masa lalu dalam Flashpoint Paradox mereka. Sekarang mari kita beralih ke scene selanjutnya. Setelah kita diperlihatkan bagaimana tampak depan dari Wayne Manor sudah lama sekali tidak ditunggu, sekarang kita justru diperlihatkan bagaimana bentukan dari dalam Wayne Manor yang sudah lama sekali tidak ditunggu. Di sini kita lihat bagaimana ruangannya berdebu dan sebagainya, dan tentu saja adegan ini mengartikan kalau di masa ini, di momen ini, Batman-nya Michael Keaton sudah lama tidak beroperasi, atau setidaknya Wayne Manor yang satu ini sudah lama sekali ditinggalkan oleh Bruce Wayne, atau justru malah Bruce Wayne tidak keluar sama sekali dari Wayne Manor. Sejauh ini kita jelas tidak tahu, kita nantikan saja nanti ketika trailernya kembali dirilis. Seolah melanjutkan scene-scene sebelumnya, di sini kita langsung diperlihatkan seorang Barry Allen membuka sekring dari Batcave, dan sini dia langsung menghidupkan sekring dari listrik tersebut dan boom, semua ruangan ini hidup dan kembali beroperasi. Sejauh ini jelas kita sedikit curiga apakah adegan-adegan tadi memang saling berkaitan dengan adegan hingga ke adegan ini atau tidak. Yang jelas di sini kita curiga kalau adegan tersebut sama sekali tidak berhubungan. Tapi yang jelas dari adegan ini kita tahu kalau Barry Allen ini sedang mencoba untuk melihat bagaimana bentukan Batcave di masa ini dan akan menjadikan Batcave sebagai markas utama mereka dalam melakukan operasi. Tapi selain kalian harus memperhatikan scene per scene berganti dari teaser The Flash ini, kalian juga harus mendengarkan ada urutan kata-kata yang justru diucapkan oleh Batman Michael Keaton dengan sangat jelas kita dengarkan. Di sini ia mengatakan kepada The Flash bahwa kamu memiliki kemampuan bisa pergi kemanapun kamu mau, ke garis waktu manapun, ke alam semesta manapun, bahkan ke universe manapun. Narasi yang diucapkan oleh Batman Michael Keaton ini jelas mengartikan kepada kita kalau Batman Michael Keaton justru bersahabat dengan The Flash di masa depan, dan dia mencoba untuk menerima kenyataan bahwa The Flash ini bisa mengubah masa depan dan juga masa lampau. Tentu di sini kita benar-benar penasaran bagaimana andil dari seorang Michael Keaton nantinya dalam mengatasi masalah yang dihadapi di film solo The Flash ini. Apalagi di teasernya ini kita sama sekali tidak diperlihatkan bagaimana villain utama dari The Flash ini. Apakah sama dengan seriesnya, dengan komiknya dan sebagainya? Kita tunggu saja ketika filmnya dirilis. Setelah scene Barry Allen menghidupkan listrik dari Batcave, di sini boom kita langsung diperlihatkan kilatan cahaya dengan cepat di sini menuju sebuah rumah, dan di sini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana kostum dari Flashpoint dari seorang The Flash. Dan rumah yang didatangi oleh Barry Allen di malam hari ini adalah rumah masa kecilnya, di mana di momen ini adalah momen-momen paling bersejarah dalam cerita-cerita komik The Flash dan juga serialnya. Ini adalah malam ketika Nora Allen dibunuh oleh Eva Town. Eva Town sendiri adalah villain utama di film The Flash yang membunuh ibunya, dan tampaknya alur cerita dari film solo The Flash ini tampaknya sama dengan kejadian di dalam komik dan juga sama dengan origin story-nya demi datang untuk menyelamatkan ibunya dari kematian yang sangat tidak wajar dan juga sekaligus melawan Eva Town. Nah, dari Flashpoint inilah akhirnya akan mengakibatkan banyak sekali kekacauan akibat ulah dari The Flash yang melakukan perjalanan waktu. Bahkan di film solo The Flash ini sendiri, The Flash nanti diketahui akan melakukan perjalanan multiverse dan semakin mengacaukan beberapa multiverse yang membuat kita penasaran ketika filmnya nanti dirilis. Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita diperlihatkan bagaimana seorang Barry Allen sedang mendekati seorang wanita dengan ragu-ragu yang kita duga kuat wanita ini adalah Nora Allen yang merupakan ibu kandung dari seorang Barry Allen. Jelas di sini kita bisa tahu kalau ini adalah Barry Allen dari Justice League karena dari potongan rambutnya dan juga dengan keraguannya mendekati seorang wanita ini. Dan scene ini bisa mengartikan kalau Barry Allen ini sedang berada di universe lain yang berbeda dengan universe dirinya, dan melihat di universe ini ternyata ibunya masih hidup. Dan tentu saja kalau kalian mendengar juga narasi yang berbarengan dengan scene ini, di sini Bruce Wayne mengatakan, "Why do you want to stay and fight to save this one?" Sudah jelas kalau kalian mendengar narasi tersebut, artinya sutradara dan juga yang lainnya mengkonfirmasi secara langsung, secara resmi kalau Barry Allen dari DCU, dari Justice League ini justru melakukan perjalanan multiverse dan datanglah ke satu universe di mana ibunya masih hidup dan berjuang untuk melindungi ibunya yang satu ini.
Beralih ke scene selanjutnya, di sini kita tiba-tiba melihat tangan Barry Allen sedang menggapai tangan lainnya yang berwarna hitam gelap dan juga ini tampaknya adalah tangan laki-laki. Awalnya kita sempat menduga kalau tangan ini adalah tangan ibunya Barry Allen, yaitu Nora Allen, yang memang terbunuh oleh Albert Town. Tapi ternyata kalau kita lihat lagi dari bulu-bulu di sekitar tangannya, ini jelas adalah tangan seorang laki-laki. Dan sekarang kita menduga kalau tangan ini, kalau kita lihat dari bentuknya yang sangat besar ini, tentu saja ini adalah tangan dari Batman-nya Ben Affleck yang harus meninggal akibat perjalanan waktu yang dilakukan oleh The Flash yang berusaha untuk menyelamatkan masa lalunya. Bisa saja di momen ini Barry Allen benar-benar sangat-sangat sedih dan juga menyesal dan berusaha untuk mengubah kembali masa lalu agar Batman dari Ben Affleck ini bisa hidup lagi. Atau jangan-jangan nantinya di The Flash justru Batman Ben Affleck akan meninggal? Mari kita tunggu saja ketika filmnya nanti dirilis. Setelah itu scene berganti dengan memperlihatkan lagi di sini ada jubah dari Batman yang tergeletak di lantai dan di sini kita lihat di bawahnya di sampingnya ada darah yang berceceran. Di scene ini kita benar-benar penasaran sebenarnya apa yang sedang terjadi di momen ini. Apakah ini akibat salah dari Barry Allen melakukan perjalanan waktu? Kita jelas tidak tahu. Tapi kalau kita perhatikan secara detail bagaimana bentukan Batsuit ini, jelas di sini kita tidak melihat ada telinga kelelawar yang lancip dan juga panjang. Artinya ini bukan setelan kostum dari Batman-nya Michael Keaton, melainkan ini mungkin saja adalah kostumnya Ben Affleck. Apakah di momen ini Ben Affleck akan benar-benar meninggal di film The Flash? Kita tidak tahu. Tapi lagi-lagi karena memang The Flash ataupun Barry Allen bisa melakukan perjalanan waktu dan juga melakukan flashpoint, tentu saja ia bisa mengubah kapan saja bagaimana masa depan itu bisa terjadi. Mungkin saja ini dimana adalah timeline bagaimana Barry Allen salah mengatur waktu dan dia bisa saja kembali kapan saja dan mengubahnya lagi agar Batman dari Ben Affleck ini bisa hidup kembali di masa sekarang. Scene per scene kemudian cepat berganti. Di sini kita diperlihatkan bagaimana The Flash menggunakan kostum fullnya sedang berada di sebuah ruangan yang berbentuk simetris dan juga lingkaran. Tadinya kita sempat menduga kalau ini adalah di dalam Batcave dan juga The Flash sedang memandangi kostum dari Batman. Tapi sekali lagi kita cukup ragu. Ini kalau kita melihat bagaimana jenis dari ruangan ini dan juga bagaimana bentuknya, ini adalah ciri khas dari Star Lab, dimana disinilah awal mula bagaimana Barry Allen mendapatkan kekuatannya. Kemungkinan besar disinilah momen-momen Barry Allen ini menemukan kostum Flashpoint yang bisa melakukan perjalanan antar dimensi ataupun antar universe, dan disinilah titik awal bagaimana Barry Allen mendapatkan kostum yang sangat keren yang kita lihat sepanjang trailer ini guys. Tapi terlepas bagaimana kemungkinan kenapa Barry Allen bisa sampai ke Star Lab, di sini kita benar-benar puas dan juga menghargai bagaimana usaha dari sutradara. Ternyata sang sutradara juga menyelipkan asal-usul dari Barry Allen bagaimana yang mendapatkan kekuatannya tentu saja dari Star Lab ini. Karena memang The Flash di versi DCU selama ini kita memang tidak dijelaskan secara rinci bagaimana caranya ia bisa mendapatkan kekuatan, dan boom, di Justice League kita hanya bisa melihat kalau Barry Allen ini sudah mendapatkan kekuatan dan memiliki kostum yang luar biasa. Di scene selanjutnya kita secara mengejutkan diperlihatkan bagaimana Barry Allen yang berambut panjang yang ada di universe ini menyelamatkan Sasha Calle yang memerankan Supergirl. Dari scene ini jelas kita tidak tahu kenapa Supergirl ini bisa tergeletak di depan Barry Allen yang berambut panjang ini. Apakah Barry Allen baru selesai menyelamatkan Supergirl dari beberapa pertarungan, atau mungkin ini awal perekrutan Supergirl oleh tim dari The Flash ini tadi? Jelas kita masih benar-benar penasaran dengan adegan ini. Namun juga kalau kita melihat bagaimana lokasinya ini seperti tempat di rumah tinggal yang sudah lama, ini kita duga lokasinya masih sama seperti di scene awal pembuka dari teaser ini. Tentunya ini adalah lokasi markas mereka, yaitu di Wayne Manor. Di scene selanjutnya secara sekilas kita melihat bagaimana Barry Allen menambahkan lambang-lambang petir di sepatu barunya. Tapi sejauh ini kita benar-benar penasaran di mana lokasi mereka membuat sepatu ini. Apakah ini di Batcave di tempat Wayne Manor sebelumnya? Apakah monitor-monitor di belakang itu adalah monitor lama, jadul? Kalau memang jadul, jelas ini adalah di masa-masa Batman-nya Michael Keaton. Tapi terlepas dari semua itu, mari kita fokus dulu dengan sepatu dari The Flash ini. Bagaimana cara dia membuatnya dan juga bagaimana ia mendapatkannya. Apakah ini adalah teknologi dari Batman, teknologi dari Wayne Manor dan sebagainya? Tidak menutup kemungkinan kalau sepatu ini tadinya adalah milik dari Batman, teknologi dari Batman, tapi dicat merah oleh The Flash dan diberikan logo The Flash, sehingga ini akan menjadi teknologi baru bagi kostum The Flash. Tentu dari adegan ini kita langsung tahu kalau peran dari Batman Michael Keaton akan sangat besar di film The Flash nantinya. Karena secara tidak langsung ia juga memberikan teknologinya kepada The Flash.
Setelah kita diperlihatkan sepatu dari The Flash, akhirnya di scene selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana bentukan dari The Flash Rings yang ada di film solo The Flash ini. The Flash Ring ini memang benar-benar fenomenal baik di dalam komiknya hingga ke serialnya baru-baru ini, karena memang sosok The Flash tidak bisa dipisahkan dari The Flash Ring ini, karena lewat The Flash Ring inilah tempat kostum dari The Flash disimpan. Dengan fungsi The Flash Ring yang bisa menyimpan kostum dan bisa membuat Barry Allen berubah kapan saja, sehingga kostum ini bisa dibawa kemana saja dan tidak merepotkan ketika Barry Allen akan berubah menjadi seorang The Flash. Kalau kita perhatikan secara detail dari adegan ini, jelas orang yang memegang Flash Ring ini adalah Barry Allen dari Justice League yang sedang memamerkan The Flash Ring kepada The Flash rambut gondrong yang ada di universe-nya ini. Sekarang mari kita berlanjut ke scene selanjutnya. Di sini kita diperlihatkan secara full bagaimana kostum Flashpoint dari seorang The Flash di film solonya ini. Kostum Flashpoint dari The Flash ini benar-benar komik akurat sekali, benar-benar mirip dengan yang ada dalam komik. Dan kalau kita melihat bagaimana lokasi dari The Flash ini, jelas ini adalah di Batcave, bagaimana kita bisa melihat air terjun, sebuah gua, dan ini benar-benar ciri khas dari Batcave milik dari Batman. Dari adegan ini kita jadi punya satu teori yang sangat kuat tentu saja terkait dengan kostum dari Flashpoint The Flash ini. Jangan-jangan kostum Flashpoint dari The Flash ini dibuat oleh Wayne Tech ataupun Wayne Enterprise. Jangan-jangan Batman ini sedang memfasilitasi kostum dari The Flash agar bisa berkunjung ke multiverse, universe, dan masa lalu. Dan ini adalah momen awal-awal bagaimana The Flash menemukan cara paling jitu untuk melakukan perjalanan waktu. Jadi pada intinya di film solo The Flash ini Batman lah yang akan membuatkan kostum terbaru dari The Flash. Entah itu Batman dari Ben Affleck atau justru Batman dari Michael Keaton. Dan di scene selanjutnya di sini kita mendengar suara degupan kaki yang sangat berat. Di sini akhirnya kita melihat lagi dari belakang bayangan siluet dari Batman-nya Michael Keaton. Di sini sangat khas sekali bagaimana telinganya yang sangat panjang. Sudah pasti ini adalah Batman-nya Michael Keaton karena memang tidak ada lagi Batman dengan telinga sepanjang ini di sejarah film layar lebar dari DCU yang menggunakan telinga sepanjang ini selain Michael Keaton. Setelah kita melihat scene bayangan dari Batman Michael Keaton, di sini tiba-tiba Barry Allen mengajak Batman untuk ikut bergabung bersama mereka untuk sebuah misi yang kita duga sangat berat, karena di posisi ini benar-benar Barry Allen berusaha untuk mengajak siapapun untuk bisa bertarung membantu dirinya melawan villain utama yang ada di film The Flash ini nantinya. Kalau kita lihat dari scene ini, jelas di tengah-tengah ini adalah Barry Allen dari versi Justice League. Kemudian di sebelah kirinya ini ada Supergirl yang siap membantu Barry Allen dalam menjalankan misinya. Dan yang sebelah kanan ini adalah Barry Allen dari alternatif lain, mungkin di alternatif ini. Tapi di scene ini benar-benar kita bisa melihat dengan jelas bagaimana perbedaan antara Barry Allen Justice League dengan Barry Allen dari universe ini dari logo yang ada di dadanya. Kalau Barry Allen Justice League logonya putih dan juga kemasan, sedangkan logo dari Barry Allen satu ini berwarna kuning. Nah kalau kita melihat logonya ini dan juga kita cocokkan dengan yang ada di dalam komiknya, kemungkinan besar orang di belakang Barry Allen ini bukanlah Barry Allen yang sebenarnya, melainkan dia ini adalah sosok yang bernama Jay Garrick. Nah khusus buat kalian semuanya mungkin belum tahu dengan Jay Garrick. Jay Garrick ini adalah The Flash sebelum Barry Allen yang ada di DC Comics. Bisa saja yang kita lihat dari layar kaca ini bukan dua Barry Allen yang sama-sama The Flash, melainkan orang ini adalah bernama Jay Garrick dan bukanlah Barry Allen. Tapi kemungkinan Jay Garrick ini kurang lebih memiliki kehidupan yang sama seperti Barry Allen, namun bedanya memang di universe yang berbeda. Berbicara soal villain, tentu saja dari teaser ini kita sama sekali tidak diperlihatkan bagaimana bentukan villainnya dan juga siapa villain utama dari film solo dari The Flash ini. Sejauh ini yang kita duga tentu saja adalah Eobard Thawne, dan kemungkinan nanti Eobard Thawne ini akan berkunjung ke seluruh universe yang ada The Flash-nya dan menghancurkan seluruh garis keturunan dan juga membunuh Nora Allen sesuai dengan yang terjadi di universe-nya. Dengan begitu, Barry Allen dari Justice League ini benar-benar kerepotan dan meminta bantuan kepada siapa saja yang mampu menghentikan Eobard Thawne, termasuk dengan Batman Michael Keaton. Pada akhirnya nantinya Eobard Thawne ini akan bisa dihentikan di universe-nya Jay Garrick dan juga Supergirl ini guys. Dan sekarang sampailah kita di scene terakhir. Di sini kita dilihatkan dan juga dikejutkan dengan Barry Allen yang mencoba membuka suatu bungkusan yang tampaknya itu adalah bungkusan untuk Batmobile Michael Keaton. Dan di sini tiba-tiba layar menjadi hitam dan kita benar-benar penasaran apa yang terjadi dan apa bentuk dari Batmobile yang hadir di film The Flash movie ini.
Oke guys, itulah tadi breakdown kita terkait teaser The Flash movie dan bener-bener banyak sekali yang bisa kita temukan dan ini bener-bener menarik dan kita bener-bener tidak sabar menyaksikan apa yang terjadi nantinya di film yang sebenarnya. Apakah nanti Barry Allen akan pergi ke universe satu ke universe lainnya atau punya misteri lain? Kita bener-bener tidak sabar guys. So buat teman-teman yang mungkin di dalam pembahasan kita tadi kita ketinggalan ataupun telat ngebahas ataupun terlupakan satu hal yang tidak kita bahas dari video ataupun teaser dari The Flash ini, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar dan akan kita bahas secara bersama-sama. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada.